Assalamualaikum teman-teman senja. Nah, hari ini saya mau panen bunga rosella ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau memperlihatkan dulu ini si mungil yang kemarin itu size-nya kecil banget. Teman-temannya sudah saya ambil dan singkirkan, tapi ternyata ada 2 ini yang tersisa dan ternyata saya tidak lihat, baru lihat sekarang dia sudah membesar dan menggundulkan daun-daun jeruk kasturi ini. Ini yang satu lagi asik makan, yang satu ini dia sedang menghayal ya teman-teman, sepertinya lucu banget. Jadi saya biarkan saja di situ, nanti dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah insya Allah. Jadi nggak apa-apa, biarkan dulu dia makan daunnya, nanti semoga jeruknya menumbuhkan pucuk-pucuk daun baru yang lebih sehat dan segar ya teman-teman. Nah, nanti si ulat ini juga akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah yang akan memperindah halaman dan akan membantu penyerbukan tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah. Tuh dia lucu sekali ya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah ada di depan rumah. Ini adalah pohon rosella. Dia kondisinya sangat memprihatinkan karena beberapa hari yang lalu sempat angin kencang. Anginnya kencang sekali sampai 2 pohon rosella ini, yang satunya lagi ya teman-teman, dia juga tumbang sampai ke bawah-bawah. Untung saja selokan yang ada di bawah ini, di bagian bawah rosella itu dia sudah kering dan pohonnya itu tidak terlalu menyentuh si tanahnya, bagian daunnya saja yang menyentuh. Kemudian yang bagian ada bunganya itu yang mau dipanen, dia tidak terlalu menyentuh tanah. Nah, ini saya sedang memangkas batang-batang rosellanya. Ini akan saya kuning, pangkas dan tinggalkan sedikit saja ya teman-teman, supaya dia bisa kembali berdiri dengan kokoh. Ini saya pangkas-pangkas dulu ya teman-teman rosellanya. Tangkai-tangkai rosellanya ini tangkainya alhamdulillah tidak terlalu keras, jadi bisa dipangkas dengan gunting ya teman-teman. Nah, ini itu pohonnya sangat besar loh teman-teman, tangkainya kemana-mana, dia sangat subur alhamdulillah. Hanya saja bunganya itu sebenarnya masih banyak yang masih kecil teman-teman, harusnya itu ditunggu sampai besar, tapi karena kondisinya tadi tumbang jadi saya pangkas dan kondisinya sekarang seperti tinggal sedikit saja ya yang saya sisakan. Itu pun sebenarnya masih cukup banyak ya teman-teman yang saya sisakan. Nah, ini pohon rosella yang kedua, dia juga tumbang ke bawah dan ini itu dia lebih kecil dari pohon yang tadi. Ya, termasuk besar, cuman kalau dibandingkan dengan yang tadi itu dia cukup kecil. Tapi kalau soal bunganya dia lebih banyak yang sudah besar ya bunganya teman-teman. Ini saya panen-panen dulu sebagian bunga rosellanya sebelum dipangkas. Dan ini banyak ya teman-teman yang bunganya sudah besar. Nah, si rosella ini katanya manfaatnya itu cukup banyak teman-teman. Salah satunya bisa membantu mengontrol tekanan darah tinggi, dan katanya itu rasanya itu agak asam-asam segar dan aromanya harum. Jadi nanti saya akan keringkan terus dibuat jadi teh ya teman-teman. Dan ini pertama kali nanti saya akan mencoba teh rosella, tapi si bunga rosella ini nanti saya keringkan dulu ya teman-teman. Nah, ini saya sudah pangkas. Kondisinya setelah pemangkasan dia saya buat pendek. Nah, ini ya hasil dari kuningan rosellanya. Sekarang saya akan mulai memangkas-mangkas si bunga rosella yang cantik ini, yang merah menyala ini, yang katanya punya banyak manfaat. Jadi selain dia bisa menjadi penghias di taman, dia juga punya begitu banyak manfaatnya teman-teman. Semoga nanti bisa cocok dengan tubuh saya setelah meminumnya. Nah, ini saya pungut-pungut rosella yang sudah dilepas dari batangnya, kita simpan di piring talang besar ini.
Nah, ini lumayan ya teman-teman. Jadi nanti tinggal saya jemur, terus nanti kalau sudah kering nanti bisa dijadikan teh. Jadi saya punya bunga telang juga, saya sering jadikan teh warnanya cantik ungu. Nanti saya akan punya teh merah dari bunga rosella. Tapi ini nggak langsung dikeringin ya teman-teman, nanti saya cuci-cuci sampai bersih dulu, nanti kalau sudah bersih baru dikeringkan. Nah, sekarang saya memperlihatkan kondisi eh, kebun mini. Ini sebenarnya itu dulu adalah kolam ikan mini ya teman-teman, tapi karena sudah tidak terpakai, jadi saya jadikan dia sebagai tempat menanam. Nah, di sini ada pot yang isinya stroberi. Jadi ini tempatnya sangat kecil ya teman-teman, tapi ada beberapa tanaman. Ini ada satu stroberi yang berbuah, sudah jadi buah tapi masih putih. Terus ini ada tomat, saya kurang tahu tomat apa, nanti kalau berbuah baru kita lihat. Nah, ini ada tanaman cabai ungu yang mempesona, cantik banget ya teman-teman warnanya. Ada satu yang sudah mulai oranye, dia sudah mulai mau matang. Wahnya sangat banyak ya teman-teman, subur. Di sini ada terselip sayur kangkung, tapi pertumbuhannya kurang baik. Terus ini ada nanas, pohon nanas tapi belum berbuah ya, masih kecil. Terus ada lemon. Nah, di bagian lantai duanya ini ya teman-teman, slide keduanya ini juga dulu kolam-kolam kecil. Itu ada 3 tingkat ya teman-teman. Nah, di bagian tingkat keduanya ini saya menanam sayur kangkung serinti ya teman-teman. Sayur kangkung yang daunnya kecil. Terus di bagian paling bawah ini juga saya ada tanam beberapa sayur kangkung serinti. Ini dia lebih kecil ya teman-teman, soalnya saya tanam di belakangan ya. Jadi dia masih kecil-kecil tumbuhannya. Terus di sini ada pohon tomat. Ini tumbuh sendiri ya teman-teman, tapi saya pindah tanam ke sini dan dia sudah besar. Nah, di sini ada sawi pakcoy yang beberapa waktu lalu saya pindah tanam. Ada beberapa pohon ya teman-teman. Terus di samping sawi pakcoy saya ada pindah tanam cabai ungu. Nah, cabai ungu ini saya itu semainya bersama dengan cabai ungu tadi yang sudah banyak buahnya, tapi yang satu itu kerdil karena lambat dipindah tanam. Nah, di sini ada pertomatan yang baru saya pindah tanam juga kemarin. Ini itu dari tanah kompos ya teman-teman. Jadi saya menanam selada di tanah kompos. Terus yang tumbuh banyak malah benih-benih tomat. Jadi saya pindah tanam ke sini. Nah, di sini ada lemon. Ini lemon pertama yang saya punya. Dulu buahnya banyak banget. Tapi setelah saya tinggal dia mengering dan pertumbuhannya kurang baik. Baru setelah saya kembali ke kampung, saya rawat lagi ya teman-teman, tapi dia belum berbuah. Padahal sudah banyak kali saya bangun. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semangat, semangat menanam dan semangat berkebun organik. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.